Diannya korteks renalis, jadi bukan di medula. Jadi kalau misalnya ditanyakan jaringan apakah ini, maka jawabannya medullary rays pada korteks renalis pada ginjal. Oke, kalau yang lurus proksimal itu jarang juga ditunjuk kalau di medullary rays karena kayak agak sulit memang dibedakan antara tubulus lurus proksimal sama tubulus lurus distal. Tapi kalau misalnya kalian lihat lumennya agak berkabut atau blur, itu berarti tubulus lurus proksimal. Lurus, nah ingat di sini medullary rays itu tubulus lurus, bukan tubulus contortus. Tubulus contortus itu di bagian korteksnya. Sebenarnya ini korteks juga, tapi yang berdekatan dengan corpus coronalis. Oke, kemudian ini medulla renalis. Di medulla renalis itu yang terdiri dari ansa Henle. Jadi ansa Henle itu dia kayak lengkungan lengkungan ansa Henle kan. Jadi kan dari gambarannya seperti ini. Nah, ansa Henle, nah ansa Henle ada yang cabang tebal. Ini cabang tebal, bukan cabang, bagian. Nah, terus ada lengkungan U. Nah, yang lengkungan U ini adalah bagian bagian tipisnya. Sedangkan yang bagian tebal itu eh, bagian tebal itu yang ini. Nah, ada yang bagian tebal itu ada yang ascendant sama yang descendant. Jadi kalau ascendant itu berarti dia naik, sedangkan descendant dia turun. Jadi kan awalnya mulai dari tubulus proksimal. Jadi tubulus proksimal itu ada yang contortus dengan yang lurus. Nah, bagian tubulus lurus proksimal itu bagian dari ansa Henle. Jadi yang cabang tebal ini dia tubulus sorry, tubulus yang tubulus lurus proksimal. Kemudian nanti melanjutkan menjadi lengkungan Henle, lengkungan ansa Henle yang membentuk huruf U yang uh, yang terdiri dari bagian tipis descendant, kemudian melanjut bagian tipis yang ascendant naik, ascendant itu naik, kemudian bagian tebal yang ascendant. Nah, bagian tebal yang ascendant ini dia merupakan bagian dari tubulus lurus distal. Nah, jadi makanya di sini bagian descendant tebal itu bagian dari atau tubulus lurus proksimal, sedangkan bagian ascendant tebal itu atau tubulus lurus distal. Nah, di medulla renalis juga terdapat ductus colligensus atau ductus collectivus. Jadi fungsinya nanti itu dia mengumpulkan urin kemudian dibawa ke calyx minor. Nah, ductus collectivus ini yang bagian nomor A dan gambaran skematiknya seperti ini. Dan cara bedakannya antara ductus collectivus dengan yang bagian E cabang ascendent tebal, eh, cabang ascendant tebal. Oke, pertama cara bedakan antara bagian descendant tebal dengan bagian ascendant tebal. Jadi bagian descendant tebal kan bagian dari tubulus lurus proksimal, makanya lumennya berkabut. Sedangkan bagian ascendant tebal itu bagian dari tubulus lurus distal, makanya lumennya lebih bersih. Jadi yang ditunjuk huruf C ini bagian descendant tebal. Descendant menurun berarti dia dari tubulus lurus proksimal. Sedangkan yang bagian E ini lumennya bersih berarti bagian ascendant tebal dan bagian dari tubulus lurus distal. Nah, selanjutnya bagaimana cara bedakan bagian ascendant tebal dengan ductus collectivus. Nah, kalau ductus collectivus itu dia memiliki dua sel, ada IC cell sama CD cell. Ada yang selnya lebih gelap dan ada selnya yang lebih pucat, sehingga batas antar selnya itu lebih jelas. Sedangkan yang bagian ascendant tebal ini yang ditunjuk oleh huruf E itu cuma terdiri dari epitel selapis kuboid. Jadi tidak ada dua sel yang berbeda. Sedangkan yang bagian A itu ada dua sel yang berbeda. Jadi batas antar selnya itu tegas, jelas seperti ini yang gambaran skematik. Jelas di sini batas antar selnya. Sedangkan yang bagian E yang ditunjuk secara gambaran skematik juga tidak jelas batas antar selnya. Dan sitoplasma dari ductus collectivus itu warnanya lebih pucat dibandingkan yang uh, bagian ascendant tebal. Ini kalian lihat yang di sini, ini sitoplasmanya warnanya lebih pucat, sedangkan yang bagian E itu warnanya lebih gelap. Oke, semoga paham. Jadi nanti kalau misalnya ada mau ditanyakan langsung saja.
Oke, selanjutnya preparat selanjutnya itu ureter. Jadi habis dari difiltrasi di ginjal, nanti urinnya bakal dikumpulkan di vesika urinaria atau kandung kemih melalui ureter. Nah, ureter ini khasnya karena lumennya berbentuk bintang. Nah, kalau ureter sama vesika urinaria itu sebenarnya strukturnya itu struktur atau komponennya hampir sama. Ada tiga tunika, ada tunika mukosa, tunika muscularis dengan tunika yang paling luar. Tetapi yang membedakan itu tunika yang paling luar. Nah, jadi kalau ureter itu tunika adventitia, sedangkan vesika urinaria itu tunika serosa. Nah, pertama ureter. Jadi yang ditunjuk oleh huruf A itu lumen, kemudian yang ditunjuk huruf B itu eh, tunika mukosa. Jadi tunika mukosanya itu terdiri dari epitel transisional sama lamina propria. Jadi ini satu mukosa, ini juga satu mukosa. Nah, kemudian di situ terdiri dari eh, epitel transisional, ini warnanya yang lebih gelap sama lamina proprianya. Ini yang ditunjuk huruf C itu epitel transisional, kemudian lamina propria atau jaringan ikatnya yang ditunjuk oleh huruf D. Oke, kemudian tunika muscularis yang ditunjuk oleh huruf E ada kalau misalnya di 2/3 proksimal ada dua lapisan, sedangkan sepertiga distal ada tiga lapisan yang nanti akan melanjutkan ke vesika urinaria. Kemudian yang bagian F ini tunika adventitia, di tunika adventitia itu ada jaringan lemak, tetapi di preparat ini tidak kelihatan. Jadi ingat nah kalau di ureter itu tunika adventitia, sedangkan di vesika urinaria itu tunika serosa. Oke, selanjutnya vesika urinaria. Vesika urinaria itu ada tiga lapisan juga, ada tunika mukosa, tunika muscularis, kemudian yang terakhir tunika serosa. Sebenarnya tunika serosanya yang ini tipis sekali. Ini tunika serosa. Ini tunika serosa, tunika serosa, tunika serosa. Nah, tunika mukosa ada dua bagian, ada epitel transisional atau urethelium, yang ada khas itu sel payung, kemudian ada lamina propria yang ditunjuk oleh huruf C. Kemudian ada tunika muscularis yang ditunjuk oleh huruf D, ada tiga lapisan, longitudinal dalam, sirkular tengah, dengan longitudinal luar. Kemudian ya tunika serosami. Nah, cara bedakan antara vesika urinaria dengan ureter. Jadi kalau preparat di sini ureter itu pasti kelihatan satu lumen karena ukurannya lebih kecil, sedangkan yang vesika urinaria itu uh, jarang kelihatan satu lumen karena lebih besar ki. Jadi ini kayak terpotong kita lumennya. Jadi masih ada lumennya sebenarnya di sini, tapi karena besar sekali berarti karena besar sekali jadinya cuma segini lumen yang terambil, sedangkan yang ureter karena ukurannya lebih kecil, makanya satu lumen bisa terambil. Dan uretelium dari vesika urinaria itu lebih tebal dibandingkan di ureter. Sama tunika muscularisnya juga lebih tebal dibandingkan yang di ureter. Oke, selanjutnya ini uretra. Uretra kan ada tiga bagian, tapi di sini yang bagian di kalau misalnya, sorry, kalau uretra di bagian genitalia pria itu ada tiga bagian, uretra pars prostatica, kemudian pars membranosa, kemudian pars spongiosa. Kalian sudah pelajari di anatomi. Jadi di sini ya uretra pars prostatica. Jadi uretranya itu terletak di glandula prostat di pria. Jadi yang ditunjuk oleh huruf A itu lumen, kemudian uh, ada tunika mukosanya terdiri dari epitel transisional, kemudian lamina propria yang ditunjuk oleh huruf C. Nah, di sini ada yang khas itu glandula prostatica yang ditunjuk oleh huruf D. Jadi uh, jadi ini glandula prostat, ini juga glandula prostat, ini glandula prostat juga uh, mana lagi? Ini juga glandula prostat. Nah, di dalam glandula prostatnya ada sekretnya dan ada juga corpora amylacea. Corpora amylacea itu dia kayak bekuan dari sekret dari glandula prostat yang ditunjuk oleh huruf E.
Oke, untuk materi tract urinarius sudah selesai. Untuk sebelum materi selanjutnya itu urogenitalia pria. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita pindah materi, karena di sini nanti ada 3 materi. Atau ada yang ingin minta penjelasan ulang bagian yang mana? Siapa tahu penjelasan saya terlalu cepat. Oke, karena tidak ada, mungkin kita lanjut ke materi kedua, itu genitalia pria.